tidak secepat kilat untuk bisa membuat keris kan. Bahan kerasnya itu akan murni di sini dia. Kalau yang ini bahan-bahannya hanya sekedar sedikit aja gini yang jatuh, kita sudah pakai keris. Baru sekali jadinya sebenarnya ini belum dipublikasikan di IG Instagram saya pribadi. Dan ini baru direview hari ini. Ini ya. Ya. Dan inilah hasilnya. Di masih usia saya alit, nanti tingkat lingsir, saya akan berusaha untuk membangkitkan pakem-pakem Bali yang sudah ada. Jadi sekarang ini banyak sih sebenarnya, kok keris itu mahal sih, kok keris yang buat ini kok ini murah, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Nah sekarang kita mau nanya nih sama empunya kerisnya, kenapa sih setiap keris itu beda-beda sih nilainya, bukan harga ya, nilainya yang terkandung di dalamnya. Karena dalam sebuah pembuatan keris itu sebenarnya tidak, harganya itu tidak bisa dihitung, tapi kita bisa melihat dari mungkin dari bahan yang dipakai. Nah sekarang untuk lebih detailnya, kenapa keris itu ada nilainya segini, ada nilainya murah, ada yang mahal. Oh saya dapatnya cuma segini kok di sini mahal sekali. Nah itu kan banyak pertanyaan seperti itu, banyak yang mungkin awam seperti saya juga gitu, kok kerisnya mahal sekali di sini apa sih, padahal cuma besi, baja dan apalah. Oke, kita tanya sama punya, yaitu Pandai Yuga. Nah, ini kan banyak nih sebenarnya yang banyak di dunia perkriftan, apalagi yang tahu awam ini kok keris itu mahal sih, harganya sampai jutaan. Apa yang membedakan antara keris yang satu bisa mahal dan keris yang lainnya bisa bilang murah lah seperti itu? Nah, teman-teman ingin tahu juga, ada banyak yang ingin tahu dan banyak yang tidak mengerti tentang prosesnya. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang proses lipatan patrum set seperti ini. Patrum set ini adalah patrum yang memang teknik kuno dulu dengan tebal besinya itu lumayan tebal, dan ini akan dimasukkan seperti dua nikel yang masuk, yang dihitung 3 adalah besinya, 1, 2, 3 kenten yang dihitung. Nanti pembagiannya ini akan dikali 3 menjadi jumlahnya 9, akan terus 8 yang dikalikan 3 akan terus jumlahnya 9. Misalnya 27, 2 dan 7 9, 5 4 9, 108 9. Nah nikel yang pakai teknik layer Z akan seperti itu hitung-hitungannya, jumlahnya akan 9. Dan ini teknik tempa lipat yang memang agak sulit dan membutuhkan waktu yang panjang untuk pengambilannya, tidak secepat kilat untuk bisa membuat keris kan. Dan inilah bahannya. Dan yang kedua, kita memiliki yang namanya patrum U atau patrum tunggal. Istilahnya ada tunggal, hanya disisihkan satu nikel. Nah niki akan dilipat nanti atau bisa dibagikan 3, tetap akan jadinya jumlahnya 3 juga. Di nikelnya yang dihitung, kita yang hitung yang mana, besinya yang dihitung atau nikelnya kan. Nanti jadinya dari tergantung masing-masing pembuatnya maunya yang hitung yang mana, unsur besinya yang dihitung atau unsur nikelnya yang akan dihitung kan. Dan ini contoh patrum U nya yang memang ini yang agak sulit sekali, sulit panjang sekali lipatannya yang ini, dan 9 kali pengambilan pun pamornya akan tipis, jaraknya itu panjang ya dalam satu keris. Nah itu, dan yang terakhir yang banyak yang dikenal adalah sistem layer. Ini namanya sistem layer ya. Ini nikelnya ini kita sudah sisihkan 1, 2, 3, 4. Nah 4 jenis dia. Kalau ini 4, jadinya jumlahnya itu 8. Disisihkan di sini adalah 9 dia. Dah. Nah ini perbedaannya. Kita mencari patrum Z dengan patrum layer, lebih cepat layer, lebih mudah layer dikerjakan. Tapi intisari besinya itu tidak akan keluar yang ini. Ini dominan ya. Kerak-kerak besi yang tidak ada yang bahan kerasnya itu akan murni di sini dia. Kalau yang ini bahan-bahannya hanya sekedar
sedikit aja gini yang jatuh kita sudah pakai keris, enten lebih cepat dia prosesnya. Seminggu aja udah bisa nih nempa ini aja untuk jadi keris. Tapi ya seperti itu, caranya beda, hasilnya juga beda. Hasilnya akan nanti yang jelaskan lagi untuk masalah hasil. Kenapa, apa bedanya pattern set dengan pattern layer, untuk hasilnya banyak sekali perbedaannya. Biar tahu nanti ke depannya mana besi yang baik, mana yang besi yang kurang baik untuk dibuat jadi pusaka. Itu. Dan yang saya ingin jelaskan adalah baja ya. Ini baja yang sudah pernah saya coba ya. Dari K110 yang tidak mau menyatu, karena kadar baja tinggi itu sangat sulit menyatu sama bahan pamor. Bahan pamor sulit sekali menyatu karena kadar baja tinggi, titik leburnya itu beda dengan bahan besi biasa. Ini prosesnya sangat panjang yang ini untuk besi biasa. Baja HSS atau K110 yang di atas 70% udah nggak bisa pakai keris. Itu udah saya praktekkan dan yang uji coba juga langsung sama pemilik-pemilik sebelumnya. Ya seperti itulah nyata dan keadaannya. Dan biar tidak ada yang membohongi nanti untuk kedepannya. Oh ini bahan baja yang seperti ini, bahan baja seperti ini kok bisa di sana. Nah itu harus kita tanyakan lagi. Saya akan belajar di sana. Siapapun empu yang bisa memakai baja kadar tinggi, itu saya pasti akan ingin belajar di sana. Dan saya ingin coba juga banyak bahan yang ingin coba juga. Sebagai wawasan tiang selaku pandai menjalankan darmaning kepandian, dan ini yang akan saya wariskan kepada anak cucu ke depan. Enten. Ya nikel. Mana lebih panjang prosesnya, ber-U sama set? Ber-U sama set. Tergantung ingin kelipatan berapa. Kalau ingin pamornya yang agak banyak, kita pakai yang ini, pattern set. Kalau ingin lipatan yang sedikit, kita pakai U. Kenapa yang sarankan U? Karena satu layer sudah punya namanya tuh sekatnya, besinya. Dan nanti dilipat lagi akan sama dia, lebih sedikit jadi. Ya, itu prosesnya. Oke, jadi tadi sistem lipat ya, artinya formasi lipat lah. Formasi lipat itu juga menentukan dari hasil dari sebuah keris, kualitas dari sebuah keris. Nah selain itu kan juga tadi dibilang kan berapa banyak lipatan kan gitu ya. Artinya apakah dari 3 ini bisa dilipat sesuai dengan keinginan dari pemesan, atau emang ada gininya, ada ketentuannya? Ketentuan masing-masing itu ada. Kalau pakem yang dibagi kita mengenal namanya jumlah 9 untuk arah mata angin yang disebut ya. Makanya itu kenapa jumlahnya bisa 9 untuk pattern set. Dan U ini tergantung ya keinginannya nanti gimana. Maunya yang tipis seberapa, jumlahnya berapa. Enten. Ada yang lipatnya yang lihat dengan keris kuno itu ada yang hanya 3 lipatan, ada yang 6, dan ada yang jumlahnya 9. Dihitung dari gandek keris itu akan ada layer kerisnya nikel yang sebelum berdaging lambe gajah dan kembang kacangnya itu kan bahan tebalnya kira-kira hampir segini, dan itu bisa dilihat garisnya itu jumlahnya berapa. Nanti akan tiang share lagi, akan tiang tunjukkan yang mana pamor yang memang banyak lipatannya, yang mana yang sedikit akan terlihat sekali nanti. Yang udah berapa punya contoh nanti kita akan kasih tahu untuk Kenten sebagai wawasan pembelajaran. Tidak ada unsur untuk menjatuhkan siapapun di sini. Saya ingin memberikan dan sharing di sini. Itu aja. Ini panjangnya hampir 52 cm dengan hasil murni nikel. Cahayanya kelihatan sekali, berkemilau, pure nikel. Niki mewasta pamor melati tumpuk.
cirinya adalah ini ada benten garis ini tapi tan pegat kayak lengkungan nih kok. Jelas atau ini ini kelihatan kok ini jaraknya agak kenten kayak melati, kayak bunga melati gitu ya. Ya. Kenapa mewasta tumpuk banyak nih, banyak kentennya. Ini garisnya ini yang sangat luar biasa. Ya. Nah, niki mewasta Indra Kusumo Ganjairas. Perbedaan antara Pasupati dan Indra Kusumo nih untuk pemahaman keris Balinya. Indra Kusumo nih agak naik di sini nih. Pasupati ini ke agak turun nih bedik ya. Turun bedik. Benten medaging bentennya niki ada sekedang robyongnya. Dibilang robyongnya juga ada benten. Biar kita salah pemahaman Pasupati agak seperti ini. Indra Kusumo menek bedik gini dah. Nih, niki mewasta Ganjairas, ten pegat, ten sambungan. Oh, niki aslinya. Garis bajanya kelihatan di sini sampai ke utuh ke peksi. Ten pegat. Itu yang membedakan ya. Ganjairas yang memang murni, ada yang memang dibor, dipasangin peksi. Di ke dalam. Dalam yang korosi hilang. Kan. Nah, ini mewasta Karno Tinanding yang tiang buat pertama kali ya. Yang pertama sekali niki yang tiang buat. Dan niki mungkin akan jadi koleksi pribadi saja karena ini hanya sebagai pembelajaran untuk tiang pribadi kenten untuk mencapai kesempurnaan kenten mantan. Nah, niki dah prosesnya yang pertama. Jadi ini ya pamornya kenten kalau cakranya di sini. Kalau cakranya di sini ada tanda silangnya ini dah. Yang jarang yang jumpai dari banyak sekian keris. Silangnya itu pamor. Dan yang spesial adalah ini yang paling sulit dibuat itu adalah ini 4 pijetan 4 tikel alis, ada 4 lambe gajah kenten, ada 2 kemang kacang. Nike yang susah sebenarnya mencari prediksi bulak baliknya yang susah, mencari pasnya presisinya yang susah. Nike yang sangat susah sekali. Lambe gajah masih keseimbangan. Biar mau udah seimbang atau tentunya dan masih banyak kekurangan di sini ya. Yang saya bilang kenapa seperti itu, dan ini pembuatan saya pribadi. Yang kurang menurut saya adalah di sini. Ini terlalu ya hilang lah, agak renggang dia di sini ya. Jadinya ya sedikit kurang. Ini yang sebagai pembelajaran fenten dari saya pribadi. Terus pegat ya. Dengan lipatan sedikit berbahan pamor meteor. Dah. Nah, ini dia. Kita bisa hitung kok. Jumlah lipatan bisa dihitung dari sini. Itu perbedaannya. Sama yang tadi yang mana yang terlalu menyatu. Beli Pandai juga sudah sempat nge-review keris ulan tumanggal dari pemucutan tiang. Ini kan memang bahan meteor pertama saya. Kepertama sekali. Karena Tinanding Bali. Nah, ini untuk kemang kacangnya, Bali punya ciri khas yang sangat tebal sekali di sininya. Ini yang tebal sekali di sininya, kelihatan sekali jaraknya tebal sekali. Inilah ciri khas kandik Bali dengan kemang kacang yang tebal. Kemang kacang.
Robyong ada 4. Ada 2 kan. Rincikan rangkap. Itu juga sebelumnya pernah nggak ngelihat Randi Gajah 2 sebelumnya? Sebelumnya Benten sih yang tiang lihat di Museum Belanda. Iya. Nah ini yang tiang lihat adalah karena Tinanding lurus untuk pedapuran keris Balinya. Dan cuman banyak versi yang mengatakan keris Bali jarang ada yang karena Tinanding, entah hampir nggak ada dibilang kan. Nah itu kan Artinya Gado melihat hanya dari foto dari museum. Ya. Sudah luar biasa hebat bisa membuat nyata seperti ini. Kalau karena jangan kan megang gini. durung untuk memegang aslinya durung pernah. Untuk keris Bali aslinya ya, yang mungkin yang di luar sana yang sudah dibuat dari Madura mungkin banyak sekali. Baru sekali jadinya sebenarnya ini belum dipublikasikan di IG Instagram saya pribadi. Dan ini baru direview hari ini. Ini ya. Ya. Dan inilah hasil Karno Tinanding Lok 5. Karno Tinanding. Cuman dari beberapa pemahaman masih banyak yang kurang. Ya. Untuk pemahaman pedapuran, karena saya juga pribadi awam tentang pedapuran keris Bali masih banyak yang belum saya jumpai. Ya. Yang bisa dibilang seperti itu. Dan saya ingin membangkitkannya hari ini. Di masih usia saya alit tingkat lingsir, yang akan berusaha untuk membangkitkan pakem-pakem Bali yang sudah ada, yang memang murni dibuat di Bali. Nanti next akan ada karya saya yang memang khusus yang dibuat tidak lepas dari pakem Bali, cuma memberikan garis seninya sedikit biar tidak terlihat sama sama keris Bali yang memang banyak dibuat di pasaran sekarang. Contoh, yang inginkan memiliki sebuah karya yang identitasnya kelihatan seperti itu, bahwa oh ini seperti ini, oh di tempat inilah pembuatnya ini.